Kalau menjadi perwakilan sudah tidak dianggap oleh warga, sehingga pengurus dari perwakilan itu dianggapnya sudah gagal, karena berita yang negatif yang muncul adalah 45 RT tidak jelas hasilnya. Jadi seperti itu yang sehingga ini warga, jadi bagaimana kami harus menghalau warga manakala tidak ada kejelasan. Hitam di atas putih, kehadiran pejabat, khususnya paling rendah, anggota Dewan Pengarah, Bapak Bupati Sidoarjo. Target kami adalah Bapak Gubernur. Nah, kita ini kan terdampak lumpur lapindo. Rumah saya sudah retak-retak. Tidak mungkin dihuni lagi. Tidak mungkin dihuni rumahnya. Semua dijanji-janji terus Pak, mulai dulu Pak. Ya karena saya ini sudah sesak napas karena lapindo. Gara-gara lapindo kan banyak yang penyakit. Adik saya aja sudah meninggal baru kemarin. Adik saya ya kena lapindo itu. Kita orang kecil diinjak-injak Pak malah Pak. Katanya Mei Juni 2012 habis. Siapa kayak itu mulutnya orang besar kayak itu tuh. Nggak bisa dipegang janjinya. Wakil Pak Karwo. Dia memang di anu kita ini di Jayan ya supaya kita diperhatikan. Sampai besok sampai kapan pun tetap di sini. Nggak bisa suruh bubar nggak bisa. Taruh di sini terus. Tidur sini kalau bisa. Kena stroke, kena darah tinggi, kena jantung, semua banyak penyakit menimpa warga Mindi, terutama warga Mindi Pak. Rumah retak-retak. Makanya Pak Karwo, ya apa tanggung jawabnya ini? Gitu.
Saya ini sakit, Pak. Banyak kena sesak sekarang ini. Sakit, Pak, saya ini, Pak. Sakit, darah tinggi, ada, jantung ada. Ya gara-gara ini. Gara-gara lapindo itu, Pak. Iya. Makanya saya minta ini Pak Karwo turun supaya turun memenuhi janjinya. Jangan janji dul, jangan janji tok. Harus tanda tangan biar warga ini legowo gitu. Nah, memang kita ini diberibu mentah-mentah Pak sama orang besar Pak, orang gede, orang atasan. Ya janjinya gubernur itu Yang dibayar yang 45 RT. Itu aja saya minta sama Pak Gubernur. Iku tak wacane iku tulisane apa iku? Pak Karwo tolong temui kami, buktikan. Kok saya tahu itu di Pak Karwo nih. Revisi Kepres ke-314 itu segera demi masa depan 18 RT ini. RT ya. Nggak pernah disebut Pak. Pernyataan jenengan pun begitu. Apakah ada miskomunikasi dengan Pak Dekarwo? Nah, yang terjadi seperti itu. Lah kalau memang pernyataan itu nggak pernah disikapi secara jelas, ya pasti saja kita ke Senayan kemarin, ya nggak mesti ketemu dengan Menteri PU Pak. Gitu. Dan itu kan nggak ada matchingnya, nggak ada titik temunya, gitu loh. Yang terjadi seperti itu. Dan saya juga, gimana Pak? Apakah penyampaian ke Pak Edi, ke Pak Dekarwo itu sesuai konkret apa yang disampaikan ke kita? Apakah tidak dipelintir-pelintir gitu kan? Yang jadi seperti itu. Lah, yang kita ingin itu bentuk konkretnya Pak. Bentuk konkretnya kalau Pak Dekarwo itu benar-benar loyal terhadap 45 RT dan dia harus statement semua pejabatnya dari bupati, dari apa itu DPRD, semuanya sama bahwa 45 RT harus masuk di peta terdampak. Ya. Toh kenyataannya tanggal 16 Maret susulan draft nggak ada Pak 45 RT gitu kan. Nah terus gimana gitu kan. Nah sekarang tuntutan kita Pak Edi harus bisa memfasilitasi untuk Pak Dekarwo atau Menteri PU itu live di media. Kalau itu tidak pernah dilakukan nggak bisa Pak, kita buyar nggak bisa. Karena yang diinginkan itu harus live didengarkan oleh warga negara Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Timur. Kekonsekuensinya harus didengarkan. Kalau 45 RT sudah sering Pak, apalagi tragedi kemarin. Kita ketemu dengan Pak Saifulillah, gitu kan. Saifulillah Yusuf, gitu kan. Kita ketemu dengan Saifullah Yusuf. Tapi kan nggak pernah ditemui dengan respect, gitu kan. Bahkan kita menunggu 2 jam, 3 jam. Di saat pengusaha yang baru menunggu 1 jam 15 menit langsung diizinkan masuk, gitu kan. Terus responnya gimana? Yang jelas yang diinginkan dari warga ini tidak akan bubar. Kalau Pak Dekarwo tidak live di Metro TV dan menyatakan 45 RT masuk daerah terdampak. Itu Pak. Belum selesai. Belum selesai. Terus dari pihak Jakarta, pihak Menteri PU harus bisa memberikan statement itu. Gitu Pak. Kalau itu tidak bisa dengan alasan mereka kerja di luar kota atau itu bukan alasan karena mereka bisa mengondisikan itu agar tercapai gitu loh. Jadi nanti ke Pak Gubernur itu warga tidak minta kepada Pak Gubernur untuk menetapkan 45 RT tidak layak huni karena bukan kewenangan Pak Gubernur. Itu kewenangannya pemerintah pusat. Nah, nanti kepada Pak Gubernur yang diminta warga itu apa? Maka sesuai dengan kewenangan Pak Gubernur, ya. Kalau itu penetapannya di pemerintah pusat, warga ingin minta penjelasan ke pusat, ke Jakarta, difasilitasi oleh Pemprov, kan mari kan, ya ngoten loh. Karena nanti yang jawab harus pusat. Pak Dekarwo di pernyataan persnya tidak pernah menyebutkan 45 RT.
hanya menyebutkan 9 RT. Padahal itu sudah dinyatakan oleh TKKP bentukannya Pak Dekarwo sendiri dari tim UNER sama ITS bahwa 45 RT 8 Agustus ya 2008 itu sudah masuk dalam peta terdampak dan tidak layak huni.